Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kareba Pak Fatih. Alhamdulillah Mak Decing. Alhamdulillah. Ada. Daerah mana ini kita Pak Fatih? Ini kita lagi di kawasan pembangkit listrik tenaga Bayu. Ya. PLTB pertama di Indonesia dan terbesar di Asia. Ini? Ya. Dengan ada lagi kipas-kipasnya ini? Ini energi terbarukan. Renewable energy. Menghasilkan 75 megawatt. Ini kipas-kipasnya? Ya. Berapa semua jumlah kipasnya 36 ini? turbin. 36 turbin. 36 turbin sama dengan 42.000 rumah. Berarti bisa mengcover semua rumah yang ada di Sidrap, bahkan Sulawesi Selatan kan? Iya, iya. Jadi ini berdiri sejak tahun 2017 dan nanti insya Allah 2027 akan ada penambahan 200 megawatt lagi, lebih besar lagi. Oke, akan datang. Fatih, di sini kan masyarakat itu mengandalkan satu pertanian, dua peternakan ayam, yang ketiga pondok pesantren. Ini tadi program yang kita sebut. Ya. Nah, apa kaitannya dengan ini? Ya tentu dengan hamparan tanah subur di Sidrap. Ini di bawah ini Pak Ustadz, ini jagung semua. Ini desa ini, kecamatan ini semuanya jagung. Nah, selain padi ada jagungnya. Nah, kaitannya dengan lahan pertanian. Kemudian ini namanya kebun angin, wine farm. Oh, karena memang angin. kencang anginnya di sini. Anginnya, Ya. makanya anginnya dimanfaatkan untuk listrik. Menggoyangkan kipas, kipas kemudian menggoyangkan turbin. Iya, menggoyangkan turbin, lalu kemudian menghasilkan tenaga listrik. Ya, listriknya ini apa kepentingannya untuk tiga tadi ini? Peternakan butuh listrik, pertanian butuh listrik, pondok pesantren juga butuh listrik, dan segala aktivitas sekarang butuh listrik. Makanya ya harus disiapkan tidak hanya dengan pembangkit listrik tenaga misalnya tenaga gas atau batu bara, tapi dengan potensi yang ada di sini bisa dimanfaatkan. Jadi listrik yang dihasilkan oleh turbin ini, turbin kipas, didistribusi ke pertanian. Misalnya pabrik, kemudian penggilingan, rumah-rumah. Kalau dia peternakan, ya ayam katanya kalau tidak diterangi, produksinya menurun. Ya, kalau ayam sekarang di Sidrap tidak seperti bayangan kita beberapa tahun yang lalu. Sekarang industri peternakan ayam di Sidrap itu sudah teknologi canggih, Ustaz. Ayam kandang close house namanya. Close house itu ayamnya ber-AC. Oh. Ayamnya ber-AC, satu kandang isinya sekitar 54.000 ekor. Ber-AC dia. AC inilah membutuhkan listrik. Kalau dulu kandang ayam, kalau kita pergi kandang ayam berbau. Dengan menggunakan teknologi ini, ayamnya tidak berbau. Walaupun dia ada dalam satu tempat. Karena ayamnya pakai AC, udah canggih. Ya, di Sidrap ini. Itu yang 1, 2. Kemudian yang 3 pondok pesantren. Ini kira-kira saya mengasumsikan pondok pesantren ini penting Pak Bupati. Kata Nabi, apabila suatu daerah ingin maju, maka dia harus ditopang oleh 4 perkara. Yang pertama, adilnya para pemimpin. Nah, ini Pak Bupati. Saya yakin sebagai alumni aktivis, kemudian anak IMM, ya, banyak waktu kuliah itu banyak aktif dengan dunia dakwah di kemuhammadiaan. Saya yakin insya Allah dengan adilnya para pemimpin. Yang kedua, dermawannya para pengusaha. Jadi pengusaha ini jangan menjadi bakhil, tapi dia dermawan. Kemudian yang ketiga, ilmunya para ulama. Nah, itulah acara kita ini, ulama umara. Jadi saya menyarankan Pak Bupati jangan jauh-jauh dari ulama. Ulama juga jangan memusuhi pejabat. Kemudian yang keempat, ini kira-kira ini, doanya fakir miskin. Nah, kita tahu rata-rata yang mondok itu biasanya di pesantren mayoritas anak yatim piatu dan juga dari latar belakang ekonomi yang tidak memadai. Sehingga dari doa-doa yang keempat ini, fakir miskin dan anak yatim piatu,
insya Allah keberkahan di bumi Nenek Malomo. Dari kecil saya kenal ini kampung ini digelari dengan bumi Nenek Malomo atau Tausidenreng. Turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan munculkan keberkahan dari dalam tanah, insyaallah. Amin. Nah, tentu kami menjalankan pemerintahan sama seperti tadi Pak Ustaz sampaikan, bergabungnya 3 unsur. Ya. Unsur ulama, unsur umara, dan agenia. Ini yang saya lakukan sebagai basic anak santri, aktivis, ormas Islam, Ya. lalu menjadi pengusaha dan politisi. Dan alhamdulillah Sekarang setahun ini menjadi bupati. Nah, ini yang terus dijalankan berdasarkan tadi wala anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan alhamdulillah setahun dicoba, setahun dijalankan konsisten istiqomah, ya kemajuan di daerah kami alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa, tahan dulu, kita lanjutkan penjelasan Pak Bupati yang semakin menarik. Tetap di Ulama dan Umara. Pemirsa, kita lanjut lagi Ulama dan Umara, masih bersama saya Bupati Sidrap Bapak Saharuddin Alrib yang baru saja mendapat Doktor Honoris Causa dari Universitas Patani Thailand. Masya Allah. Berkaitan dengan apa itu Pak Bupati? Ini berkaitan dengan pengembangan agama Islam di Kabupaten Sidrap. Masya Allah. Ini Pak Bupati memang karena backgroundnya anak pesantren, aktivis Islam waktu kuliah, selalu mendekatkan diri kepada metode-metode Islam dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Pak Bupati, tadi saya tertarik tadi dengan pertanian, peternakan, dan pesantren. Ini kemudian boleh tidak diinformasikan konkret faedah dan manfaatnya buat masyarakat? Ya, di Kabupaten Sidrap ini Pak Ustadz, 98% masyarakatnya bekerja di pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Kehadiran saya sebagai Bupati yang baru tentu mau menghadirkan perubahan dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Itu satu. Yang kedua, pertanian yang orang kenal dengan miskin, petani kotor. miskin. Ya, Nah, betul. kalau di Sidrap tidak. Di Sidrap pertanian sudah modern dan petani alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang mantap sekali. Oke. Maka berubah kesejahteraannya. Konkretnya yang modern itu petani modern seperti apa? Satu, dulu orang pakai cangkul, pakai masangki. Ya, Sekarang semua pakai combine harvester, pakai transplanter, mesin tanam. Pakai dulu pakai semprot begini, sekarang pakai drone. Drone sprayer. Nah, di situ yang listriknya itu. ya. Karena biar ada drone, ada listrik, tidak cocok. Ya. Air, sawah tak ada hujan. Dulu pakai pompa. Pompa. Sekarang program saya listrik masuk sawah. Nah, 4 Jadi tidak terlalu lagi berpengaruh dengan curah hujan. Tidak lagi. Makanya di Sidrap sawah tak ada hujan berubah menjadi sawah produktif. Sebelumnya 2 kali menanam setahun, saya rubah menjadi 3 kali setahun. Dulu sebelum saya jadi bupati tahun 2024, produksi gabah kering panen Kabupaten Sidrap itu hanya menghasilkan 440.000 ton. Setara uang 2,5 triliun. Nah, alhamdulillah setahun ini kita gaspol. Akhirnya iya gaspol. Tidak pakai rem-rem ya. Makanya menjadi 665.000 ton gabah. Kalau dirupiahkan? Sekitar 4,6 triliun. 2 kali lipat kenaikannya. 2 kali lipat. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebagai Muslim, apa kiat Pak Bupati untuk menyadarkan petani ini untuk bersyukur kepada Allah? Ya, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Tuhan menyiapkan
Hamparan lahan. langit, hamparan Angin bumi, yang bagus, angin yang ya. bagus. Ya. Sisa bagaimana memasukkan ilmu, teknologi, etos kerja Ha. agar supaya dengan tanah yang subur Ha. kita bisa dibuat kaya dari sini. Nah, sekarang kan menrek ni dan lek Menrek Pak ni. Galunge. Ya. Naik sudah rezekinya. Kewajibannya sebagai petani. Ya, satu selain dorongan tadi bekerja Ha. dari tradisional menjadi modern, Ha. lalu di endingnya begitu ada hasil pertanianmu wajib menghitung zakat pertanian, zakat mal, infak, sedekah. Pajak juga. Ya pajak, iya pasti. Besarkah pajaknya di sini? Ya total sidram tidak terlalu banyak Pak Ustadz. Nah, tapi harus tetap menggalakkan pajak. Pajak. Kemudian sebagai warga negara pajak. Pajak. Kemudian sebagai umat Islam zakat. Ada peningkatan zakatnya. Ada. Dari data Basnas ya ada peningkatannya. Alhamdulillah. Ya, itu satu peningkatan zakat, kemudian pembayaran pajak di Kabupaten Sidrap tidak bermasalah, lancar. Yang paling penting Pak Ustadz, angka kemiskinan turun. Sebelumnya hanya dia 5,1%. Setelah ini 2025 menjadi 4,9%. Jadi turun angka kemiskinan. Dan yang kedua ini angka kejahatan berkurang. Oh, ya Angka sudah kejahatan pasti itu karena dijelaskan juga dalam agama kita, bodoh, miskin mendekati kekufuran. Kalaulah dia bodoh dan miskin, maka dia potensi untuk berbuat jahat. Tapi kalau dia makmur dan cerdas, insya Allah kejahatan bisa dihindari. Nah, Pak Bupati berikutnya, ini kan programnya pemerintah pusat selalu digembor-gemborkan swasembada pangan. Nah, dengan pertanian ini, apa kontribusinya Sidrap kepada program pemerintah pusat? Hampir 500.000 ton itu, satu dibeli Bulog, kurang lebih 100.000 ton. Ya. Itulah yang disimpan di gudang Bulog. Gudang-gudang Bulog. Gudang-gudang Bulog Sidrap penuh. Ya. Over. Kalau dulu Bulog tidak ada berasnya. Tidak ada. Sekarang penuh. over. Oh, nah, ketiga, permintaan beras dari seluruh Indonesia Timur ke Sidrap sangat tinggi. Makanya setiap hari penggilingan pabrik padi kami 50 kontainer setiap hari dikirim keluar ke Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sultra, Sulut, Sultan Gorontalo, ngirim setiap hari. Jadi secara langsung, secara signifikan membantu program swasembada pangan pusat. Ya. Nah, kemudian program yang berikut, pemerintah pusat itu yang selalu digembor-gemborkan, makan bergizi gratis. Oke. Ya, makan bergizi gratis justru kami mensupport banyak. Kami di sini punya beras, telur, daging ayam, dan ini mensuplai bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi di Indonesia Timur juga. Bahkan beberapa kali mengirim ke Jawa Timur dan Jakarta. Nah, setiap hari kami penuhi permintaan MBG, bukan hanya lokal Sulawesi Selatan, tapi juga di luar Sulawesi Selatan. Karena kebutuhan MBG itu sangat besar sekali, Pak Ustadz. Oh, berarti ini nyambung antara program pemerintah pusat dengan cari nafkahnya masyarakat Sidrap. Ya. Telurnya dibeli oleh program pusat dengan MBG, berasnya juga dagingnya, berarti bersinergi, saling mendukung. Alhamdulillah, pemirsa, kita lanjutkan lagi. Masih banyak cerita Pak Bupati menarik, tapi kita lanjutkan setelah pesan berikut, tetap di Ulama Umara. Pemirsa, masih dalam Ulama Umara bersama Bupati Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pak Bupati, orang biasa mengklaim, bercerita ini. Tapi saya kurang percaya kalau tidak ada bukti konkret, terutama dalam statistik. Bisa dijelaskan perkembangan selama Pak Bupati memimpin Kabupaten Sidrap dalam program 3 ini, pertanian, peternakan, dan pesantren. Ya, baik Pak Ustaz. Jadi
cerita tentang Kabupaten Sidrap ini dari sektor pertaniannya memang sangat dari dulu sampai sekarang. Dan cerita saya awal merubah pertanian modern, tradisional ke modern, kemudian mengajak anak muda, petani milenial karena sudah tidak kotor lagi dan hasilnya sudah tinggi, ya kan? Contoh ini jagung dulu sebelum kita 1 hektar paling menghasilkan 25 juta. Sekarang 1 hektar menghasilkan 70 juta. Oke. Ya, dulu padi 1 hektar menghasilkan 30 juta, sekarang menghasilkan 73 juta per 4 bulan. Nah, kali 3 berarti kurang lebih 210 juta 1 tahun, 1 hektar. Oh. Nah, maka termotivasilah anak-anak untuk kembali ke pertanian karena sudah tidak seperti dulu. Nah, karena ini andalan kami di Sidrap yang kami top up, push, gaspol sehingga dirasakan oleh masyarakat. Setahun kami memimpin Kabupaten Sidrap, berdasarkan data statistik seperti Pak Ustadz tanyakan, kami melambung tinggi pertumbuhan ekonominya. Dari sebelumnya 2024 4%, nah sekarang kemarin diputuskan 7,71%, hampir 8%, 7,71, dan itu tertinggi di Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten, tertinggi ke-5 di Sulawesi, tertinggi ke-16 di seluruh Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena ya masyarakat kami semua bekerja. Tidak ada jarang pengangguran karena tersebar pendapatan masyarakat. Beda misalnya di satu kabupaten ada beberapa perusahaan besar yang kaya orang yang ada di situ saja. Kalau kami dengan hamparan tanah yang subur ini, nah semua masyarakat kami bekerja. Makanya dari sektor peternakan, pertanian, kebunan, perikanan ini, itulah yang menggenjot pertumbuhan ekonomi kami, Pak Ustadz. Tadi itu pertanian. Kalau dari peternakan? Sama juga. Sebelumnya kami populasinya hanya 4,4 juta ekor. Kemudian sekarang naik menjadi 5,1 juta ekor. Sehari bertelur 5 juta. Wah, kalau Bapak ini ayam ikut memilih, bisa Bapak jadi presiden. Amin, 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 amin. Jadi kemudian itu tadi dari peternakan. Ada sektor lain, seingat saya waktu kecil, di Sidrap ini ada juga cengkeh. Ya, di sini ada cengkeh, ada kopi, ada kakao, ada porang. Ini porang, ini porang. Gimana kalau porang, Pak Bupati? Ya, sampai per tahun ini masih tetap ekspor. Kami memanfaatkan di pegunungan dengan MDPL tinggi, di bawah pohon cengkeh, lalu ditanami porang. Dan alhamdulillah, permintaan ekspornya sangat tinggi. Dan harganya lebih tinggi dari gabah, jagung. Harganya 10.000 1 kilo sekarang. Ekspor kemana? Ke China. Oh, China. Ke China. Dan banyak lagi potensi kami di Kabupaten Sidrap. Dan setelah kami mengerjakan, karena ini 98% masyarakat kami di sektor itu, nah maka memotong mata rantai kemiskinan digenjot berdasarkan pekerjaan masyarakat. Satu. Yang kedua, ya pertumbuhan ekonomi naik, angka kemiskinannya turun, angka kejahatan turun, indeks pembangunan manusianya tinggi. Kami dorong anak-anak sekolah, kami siapkan fasilitasi beasiswa, sarana sekolah, lalu anak-anak pesantren kami dorong betul. Oke, yang tadi pesantren, program ketiga, Hafiz. Sekarang apa ada peningkatan misalnya pesantren, bukan cuma jumlahnya, tapi kualitasnya. Misal alumni-alumninya kemana, ya, yang istilah yang sering saya dengar di pusat, berdampak. Ya. Sekarang bagaimana pesantren itu berdampak kepada ekonominya, peningkatan kualitas SDM-nya di Sidrap, bagaimana Pak Bupati? Kehadiran rumah tahfiz dan pondok pesantren sangat memberi dampak sekali, karena anak-anak kami yang tadinya
eh, malas bersekolah, begitu masuk ke pesantren terdidik akhlak, mental dan spiritualnya berbeda sekali. Nah, setelah menamatkan hafalan Al-Qur'annya, tentu ini sangat memudahkan, Ustaz. Kan ada program polisi penghafal Al-Quran, Tentara. dokter penghafal Ya, Al-Quran, betul. tentara, itu memudahkan aksesnya karena berkah Al-Qurannya. Dan anggaplah dia juga berada di tengah masyarakat, jadi imam, lalu kemudian bisa ada juga penghafal Al-Quran jadi pengusaha peternak. Dan karakter orang sidrap juga ini kan beragama, penurut, pekerja keras, kemudian pedagang, kan? Ya. Mana-mana berdagang, merantau. Nah, tapi ya inilah karakter orang sidrap dengan ilmu agamanya, lalu Dagang. dagang, Ya. jiwa pengusahanya, lalu kerja kerasnya. Makanya kami punya motor Resopa Temangingi. Nama lomo naletei pamase dewatai. Ya. Maknanya kerja keras itulah yang mengundang rahmat dan kasih sayang Allah. Anda berdoa 24 jam di rumah, tapi hanya di masjid, tidak mau bekerja ke ladang, itu tidak mungkin. Saya berdoa 24 jam, ya Allah bukakan rezeki saya, tidak mungkin uang timbul dari lantai dan uang turun dari langit. Itu hanya ada di film kartun. Maka disebut resopa, tamangingi. Kerja keras yang tidak pernah berhenti. Gagal kali ini, ulang lagi, gagal lagi, ulang lagi. Itu namanya tamangingi. Tidak putus asa. Insya Allah kasih sayang Allah akan turun. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Tetap di Ulama Umara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.